pernah kan zaman-zaman tawuran sarung. Oh, sarung. bulan Pasti puasa. bulan puasa. Jujur gue bulan puasa. Itu jujur. Gue bela-belain bawa sarung 2. Yang pertama diginiin, yang kedua diginiin. Itu buat sarung buat. Yang pinggiran ada bulir-bulirnya. Itu. Tapi ya, Bela-belain bawa sarung tapi 2. sekarang dalamnya dikasih alat lagi anjir. Main dulu zaman gue. Itu jatuhnya kriminal sih. Zaman gue dulu di pinggirannya, zaman gue dulu ada 2. Ada 2 bentuk. Yang pertama namanya bogem. Kalau bogem diikat pinggirannya. Yang kedua namanya pecut. Nah, pecut ujungnya dilancipin, dikasih paku. Telak, dikasih paku. Sekarang anak-anak sekolah lu lihat dah kan banyak banget ya inian apa namanya orang tuanya yang melibatkan diri gitu loh. Beda sama zaman kita aja. Maksudnya melibatkan diri terjun langsung. Kayak Ikut gini. campur. Iya, kayak ikut campur. Jadi anaknya sekolah. Orang tuanya melibatkan diri kayak apa ya? Melibatkan dirinya tuh Oh, campur dia tuh tangan. kayak bikin Iya, komite. iya. Oke lah kalau komite, tapi kayak anaknya dibangga-banggain gitu. Padahal kan yang tahu di dalam kelas itu padahal gurunya. Kayak BPKK ya? Iya, Berarti modelnya kayak gitu. Komunitas lah, bikin komunitas lah. Iya. Coba dulu zaman kita ya. Gila dilepas tuh. Udah nggak tahu-tahu aja ya. Tapi emang kalau melihat dari dari sikap ibu-ibu ataupun bunda-bunda di sana gitu kan. Bener. Emang se-excited itu mungkin sama anak-anaknya. Itu yang pertama ya. Se-excited itu sama teman-teman. Tapi banyak loh orang tua yang ngebanggain anak-anaknya di sekolah gitu di depan wali murid yang lain. Gitu. Maksudnya kan itu malah jadi nggak baik, nggak sih? Ngerti sih gua konsepnya. Jadi kayak harusnya lu bisa naruh sikap lah ketika lu lagi di sekolah kayak gimana, Iya. terus lagi di luar kayak gimana. Nggak berarti anak lu nggak bagus gitu di sekolah itu. Itu Anak lu tuh. bagus. Cuman lu jangan buat penilaian sendiri. Itu kan lingkungannya di ruang lingkup sekolah kan. Jadi ya udah kalau di ruang lingkup sekolah ya udah penilaian berdasarkan dari sekolah. Kalau misalkan di ruang lingkup lu terserah dah lu mau nilai anak lu kayak gimana juga. Maksudnya tok diserahin ke bapak-bapak ibu. Wali. Iya, maksudnya kan wali kelasnya. di mana di sekolah Harusnya. itu udah ada guru. Barulah guru ini kalau kita pertolongan di rumah ya kepada orang tua. Jadi sekolah ini udah semuanya serahin ke guru. Nah, iya. Lu perhatiin deh zaman kita dulu kayak kita sekolah dilepas banget anjir sama orang tua. Iya sih. Ya, lu sekolah gitu. Sekolah dah lu yang bener tong. Kan gitu Iya, zaman sekolah dulu. aja yang benar. Iya. Kan kalau dari rumah baru urusan orang tua. Iya. Entah itu anak mau dilesin, mau di ngajiin. Ada PR repot Paling segala pas TK macam. sih dulu gue masih ingat kayaknya masih butuh temenan dari orang tua. Kalau TK wajar mah. Kalau iya. Dari jendela. Oh, iya. Tapi jujur kalau Ngeliatin TK dari jendela. Masih berak di celana. Iya. Kalau TK masih berak di celana. Tapi kalau gua alhamdulillahnya gua pas SD kelas 1 itu gua bener-bener mah gua nggak nganterin. Asik. Yang dimana Iya. di kaca kelas orang tua pada berjijin nganterin gua nggak. Tapi kalau yang pas SD itu emang iya. Tapi lu bandel gak SD? Rokok di kelas. Enggak, gua kalau ngerokok Jujur. Nyabu. Lu sekelas SD ngerokok di kelas. tapi Berandal gua sih. pernah satu ketika ketahuan. Oh. Jadi di sekolah gua itu belakangnya itu dia kayak gudang. Jadi ya kita kadang bercanda-bercandanya kayak main tawuran-tawuran lah. Emang di belakangnya itu gudang, tapi gudangnya itu dia itu banyak batu-batu di situ, bukan lantai lah bahasanya mah. Main tawuran-tawuran, kadang pakai air, sama kelas sebelah gitu, Iya. bercanda doang. Terus satu ketika kan gua iseng aja gitu ya, bahwa ini yang di belakang sekolah tuh ada kayak yang buat pemulung. Oh iya. Kayak Ketahuan anjir. Iya. Gua tahu tas. Codet. Iya, bekasi nincet ya. Hah? Bekasi nincet ya. Iya. Iya, Kayak buat rolan-rolan. emang buat ingin pemulung, Cok. Oh, itu Iya. lagi. Codet gitu. Jodet gitu iya, gue taruh tas, gangnya ketahuan, dipanggil gua, gitu doang sih. Bisa-bisanya lu begituan ya. Ya, Ya terus lu dipanggil mau ngapain? Lu kan dipanggil dong, Akil. Sini. Beda. Oh. Beda. Ini dipanggil gara-gara ada masalah, konsepnya Oh. beda. gara-gara bawa kita doang, udah. Nakal gue itu doang sih. Pukulin, panggil enggak? Kakak lagi beli. Wah ini kayak bocor nih anjing Bagus sih, gelasnya tapi. nih. Bocor gak sih? Kagak bele, itu emang kayak gitu, Cok. Kagak anjing bocor.
Enggak. Kagak, Cok. Mungkin gara-gara ini kali. Itu tetesan kesedihan, Cok. Karena lapangan Tetesan. pekerjaan. Tetesan kopi, tetesan kopi. Habis dulu. Tetesan kopi. Ntar, Tapi kita- emang kehidupan apa ya? Kehidupan semasa-masa kecil tuh emang dibilang abnormal banget sih. abnormal. Normal. Ya cuman ya yang namanya bocah ya kan, Iya, kayak iya. susah diatur, masih belum inilah, belum apa namanya pikirannya belum dewasa lah, belum bisa mikirin sesuatu gitu ya. Dulu pun Hidupnya gua masih masih- ngesur aja gitu. Masih sempat kerasa gitu. Lo bela-belain pernah kan zaman-zaman tawuran sarung? Sulit-sulitan sarung. Bulan Pasti puasa. bulan puasa. Jujur gue Bulan puasa. Nah, itu jujur. Gue bela-belain bawa sarung dua. Yang pertama diginiin, yang kedua diginiin. Itu buat sarung buat. Yang pinggiran ada bulir-bulirnya. Gitu. Tapi ya, Bela-belain bawa sarung tapi dua. sekarang dalamnya dikasih alat lagi anjir. Main dulu zaman gue. Itu jatuhnya kriminal sih. Zaman gue dulu di Gila. pinggirannya, zaman gue dulu ada dua bentuk. Yang pertama namanya bogem. Kalau bogem diikat pinggirannya. Yang kedua namanya pecut. Nah pecut Dilancipin. ujungnya dilancipin, dikasih paku. Telak, dikasih paku. Telak, Ya itu sekarang malah lebih parah coy. dikasih paku. Sekarang Telak. malah lebih parah ini. Wah, anjir kalau udah ngomongin gitu-gitu nih Iya. perang sarung. Wah kacau Emang itu. seseru itu emang kehidupan. Seseru itu. Kehidupan emang berputar ya guys ya. Kita ada kalanya kita masih kecil. kita Sekarang kan nggak lagi tahu. zaman-zamannya tuh ya di Instagram story foto masa kecil disandingin sama foto kita. Oh, Masuk nih iya. ke sini nih. Biasanya kita udah bikin duluan coy. Gak, gue gak bikin gue. Dia lagi sibuk nyari ini. Sama kita. Nyari di LinkedIn. Kita nyari sekarang udah nggak nyari ini dah. Nyari pekerjaan aja. Sekarang kita fokusnya score jobs read. Iya, lagi fokus Indeed, project. Glitz. Info locker. Bener. Gimana perasaannya kan baru lulus dari akademik strata 1. Asik. Strata 1 gak tuh? Iya. Gimana tuh strata 1 perasaan lo? Kalau gue sih jujur aja ya. Ada senengnya ada khawatirnya. Pertama senengnya akhirnya gue menyelesaikan misi ini gitu. Menyelesaikan misi S1 ini. Buat gue S1 ini yang berat sebenarnya bukan di pelajarannya. Yang berat bukan di pelajaran akademika kalau buat gua. Yang berat sebenarnya di pelajaran kehidupannya. Dar. Tuh, kalau gua buat lulus S1 ini ya. Soalnya kenapa guys? Perjalanan hidup orang beda-beda ya kan. Yang namanya S1 ya kan kita juga ada aja ujiannya yang namanya 3 tahun kita nggak tahu kan hidup pasang surut. Kayak wah, lu di situ dites seberapa mampu lu buat bertahan. Gitu. Kalau menurut gua yang dilatih itu di S1 itu emang setelah itu lu bakalan bingung karena apa? Karena yang dilatih di sono critical thinking. Jadi berpikir kritis gimana caranya lu problem solving gitu. Bisa menyelesaikan suatu masalah apapun itu, masalah kehidupan, masalah apapun itu pokoknya yang dilatih itu kalau gue pikir-pikir dari S1 ya pemikiran lu yang diasah. Bawain dokter. Dokter. Gua Itu akuin. kalau yang gue pikirin kayak Bawain dokter. sebenarnya sekolah nggak ada yang percuma, Cok. Apapun jurusan lu memang kalau misalkan kita lihat dari yang sekarang sih SPD lowongan kerjanya sedikit. Cuman kan kita nggak tahu ke depannya apakah akan banyak. Kan kita nggak tahu. Hidup itu gambling. Yang nentuin hidup itu diri kita sendiri gitu. Balik lagi sih. Seberapa try hard lu sebenarnya peluang banyak. Yang nggak ada itu sebenarnya orang yang males gitu. Peluang dan hoki ada pada masing-masing seseorang. Nah, gimana caranya kita bisa dapetin peluang atau hoki tersebut? Sebenarnya gitu aja guys, simple. Buat kalian yang masih sekolah ataupun masih jalanin aja dulu guys. Jangan khawatir kalian akan tertinggal gitu karena kalian belum kerja, belum dapat penghasilan. Gak usah khawatir. Hidup akan terus berjalan, men. Roda akan terus berputar. Cuman kalau rodanya kempes gitu, nggak bisa jalan sepedanya kalau rodanya kempes. Ya yang pasti ada waktunya pasti. Betul. Kalau lu perasaan lu gimana sih setelah lulus dari sekolah yang tergolong kayak perguruan tinggi? Ada kata-kata tinggi masalahnya. Mahasiswa, maha. Sebenarnya kalau untuk di awal-awal ya Gimana pas tuh? pra kita nyelesain tugas-tugas akhir ini pasti ngerasa aku bisa nggak sih ya nyelesain ini, aku bisa nggak sih nyelesain kuliah ini, nyelesain semester ini, itu pasti ngerasa tuh kayak gitu pasti ada aja. Tapi yang ada malah justru setelah emang gua fase ngelaluin ini semua, justru yang ada tuh malah gimana gitu gua ke depannya setelah S1 ini tuh gimana, itu harus dipertanyakan seperti itu malah. Tapi sebenarnya yang kehidupan benar kehidupan ya sekolah ini anjir. Iya, Betul. setelah ini tuh seperti apa gitu jadi Kalau menurut lu gimana ya? paling penting itu sih paling.
Gak ada lagi gua. POV lu, perasaan lu deh Ya setelah senang, lulus. dibilang senang, cuman ya balik lagi ya. Pasti kita adalah pengen balik di masa-masa itu kayak ya buat sekarang ini kan dunia pekerjaan ya lu bisa lihat sendiri lah, apalagi di pendidikan gitu kan, dengan yang bahasanya udah dianggap remeh banget pendidikan itu di negara ini. Di negara ini gue setuju. Iya coy, Konteksnya di negara ini kan. iya itu dianggap remeh banget aja. Nah, itu yang menurut gua. Makanya menurut gua kayak apa ya, sebenarnya ya salah jalan juga sih ngambil pendidikan sih ya, di pendidikan, tapi ya mau gimana lagi, namanya ya bubur ayam udah jadi bubur kacang hijau. Iya sih, tapi enak dong kalau bubur kacang hijau. Tapi ngomong-ngomong soal salah jalan ya tadi ya. Menurut gua nggak ada yang salah jalan. Kalau menurut gue ya nggak ada yang salah jalan. Maksudnya kayak ya udah, toh kita udah nyebur juga udah nanggung gitu kan. Kalau kita nggak selesain juga. Kadang gue mikirnya gini aja, guys. Kalau misalnya kalian merasa salah sama jalan kalian, kalian jangan pernah ngerasa salah sama jalan kalian. Ngerti gak sih? Maksud gue gini, ketika kalian merasa salah sama jalan kalian, coba kalian telusurin sampai ujung, sampai titik darah penghabisan dulu. Apakah benar jalan itu salah? Jalan sebenarnya kadang salah, karena ketika kita jalan yang salah, kita akan nemuin sesuatu di situ, guys. Emang nggak bentuk keberhasilan, tapi kita bakalan nemuin apa? Pengalaman. Pengalaman itu lebih baik, guys, daripada kita nggak ngapa-ngapain ya kan. Menurut gua, ya kalau memang jurusan memang SPD itu lowongan kerja sedikit. Cuman kalau dari segi pengalaman, kita kan ada yang namanya motorik kan. Kita bisa buat peluang kita sendiri sebenarnya di situ, guys. Kayak kita berpikir apa nih yang harus kita lakuin ke depannya. Asah kompetensi. Asah kompetensi, gue muter-muter. Kenapa nggak langsung intinya aja sih? Iya, gue nggak tahu bahasanya kan. Izin Mario Teguh lagi pusing. Diksinya Lagi pusing. diksinya iya. Diksinya gitu. Tapi kalau menurut gue ya itu, guys, nggak ada seseorang yang salah jalan gitu. Karena ketika kalian menekuni sesuatu, gue yakin pasti kalian akan berhasil di bidang itu. Asalkan satu kuncinya, konsisten. Asik, gue ngomong aja, baru bisa ngomong dulu, cuman belum ada buktinya kan. Cuman ya itu, guys, kalau menurut gue apapun sesuatu yang kalian jalanin, konsisten itu kata kuncinya. Jadi ya jatuh bangun itu wajar. Nah, yang jadi apa namanya problemnya itu sebenarnya ketika kita jatuh, apakah kita akan pilih bidang lain ataukah kita akan bangkit di bidang yang sama? Sebenarnya itu, guys, kata kuncinya. Karena ketika gue pikir orang-orang yang berhasil rata-rata dari satu bidang dulu yang ditekunin, baru abis itu berpencar. Rata-rata ya orang-orang yang berhasil tuh kayak udah satu-satu aja dulu. Ahli itu jatuhnya tuh. Nah, iya, sampai bener-bener dia mentok di satu jalan yang bener-bener dia pikir jalan itu udah buntu gitu. Baru tuh dia cari bidang yang lain gitu. Menurut gua kalau selagi kalian nggak nyerah, kalian bisa kok berhasil. Asik. Gas, gue banyak banget ini ngomong. Lagi cuman masalah waktu aja ya. Masalah waktu sama masalah ketekunan kita ya. Betul. Gimana ke depannya? Kalau gue sih belajar dari S1 ini, gimana caranya lu buat konsisten. Karena gue mikir gue dulu juga sempat pengen berhenti, guys. Karena adalah suatu masalah yang nggak bisa diceritain. Ya maksud gue mikir kenapa gue bisa nggak berhenti dan bisa tamat. Karena gue mikirnya dua. Satu, gue udah buang-buang waktu. Umur gue makin tua. Dua, gue udah buang-buang uang. Yang notabene uang itu akan berpatokan dengan waktu. Jadi gue udah buang dua hal itu cuma-cuma. Kalau gue nggak lulus, buat apa? Itu yang bikin gue bertahan. Evaluasikan dari Ahmad Zaid dan Salimi SPD. Itu yang buat gue bertahan. Serius. Tapi emang ada lah dari kita bertiga juga kan Pasti. ada lah fase kayak anjir gue pencabut aja lah. Nah, Gue juga ada di fase kayak gitu. Gue pengen semester berapa ya? 6 kayaknya. 5 apa 6 gitu. Apa gue cabut aja ya. Tapi sayang banget. lu mikirnya kemana? Sayangnya.
Sama kayak gua kan? Sayangnya kayak udah di bisa pertengahan, kan waktu itu juga gue kayak udah bisa beli PCE kayak Gar, kalau kita soal ngitung soal duit udah bisa beli pesmet. Buat kuliah udah bisa dapat sprint baru yang apa 180. iya gue Harley second nggak dapat gue kan sampai lagi getol-getolnya gawe tuh. Wah gawe seru nih. Pak gue cabut aja ya. Gue sempat mikir gitu juga. Iya, cuman ya pasti sih kadang-kadang sayang aja. itu menurut gua cobaan anak-anak kuliah tuh biasanya ya faktor-faktor karir dan segala Sebenarnya bukan macam karena pasti. tongkrongan ya. Kalau Iya. gue bukan Karir karena- pasti karir jujur. Iya, Gawe bukan segala karena macam. gue pengen masih main enggak, cuman karena kayaknya nggak bisa nih gue tulisan begini nih. Ibaratnya gitu loh. Sebenarnya ada solusi di situ. Iya. Nah, salahnya nggak salah sih. Sebenarnya karena kita udah terlanjur nyebur di kuliah yang reguler, yang dimana waktunya itu sudah diatur gitu. Kayak kuliah dari pagi sampai sore. Nah, sedangkan pekerjaan rata-rata shifting kan. Otomatis kalian bisa masuk pagi, middle, siang. Otomatis jarang pekerjaan yang dari sore ke malam. Sebenarnya yang bikin susah di situ, guys. Gimana caranya kalian bisa dapat multi job? Bisa ngerjain kuliah kalian, bisa sambil kerja. Nah, tantangan tersulitnya sebenarnya di situ. Kalau misalkan kalian ngambil kuliah reguler, sebenarnya solusinya ada. Gimana sih dan solusinya? Ya kalian bisa ngambil. Gitu kata-katanya gimana sih Dan? Kalian juga bisa ngambil kuliah kantor. Ada. Iya. Gimana sih dan solusinya? Bisa, Cok. Kalau nggak kuliah online ada UT kan? Tapi emang yang jelas ketika emang lu pengen lanjutin ke strata 1 ini, lu harus paham betul nih lu mau ngambil yang reguler kah atau emang yang kerja apa? Kuliah kantor. Kantoran. Iya, online. Kalau begitu, gue lupa. Ada jadi Itulah, jam sore. Ya karyawan, kelas karyawan. Bener kelas karyawan. Mau reguler kah atau Tapi kelas karyawan? kayaknya kah? pas karyawan buat di pendidikan tuh nggak ada ya? Memang kelas karyawan itu beberapa jurusan doang, Kil. Iya. Tapi kalau lu masuknya di UT itu beberapa ada. Yang Ada. apa? UT ya. Yang buat pendidikan itu. Kayaknya sih gua ngeliat pokoknya UT itu kan ya hybrid kan ya, yang pasti kan hybrid. Itu gua ngeliat ada tuh pendidikan agama khususnya ya. Itu ada salah satunya. Ya makanya sebelum memang kalian merencanakan buat ke jenjang selanjutnya nih, strata 1 itu lebih rencanain kalian mau milih reguler kah atau kelas karyawan kah. Kalau emang mau sambil berkarir lebih baik ya kelas karyawan. Karyawan jujur. Daripada nanti di tengah-tengah mikir pengen ini, pengen itu gitu kan, kepikiran duit segala macam, pikiran menggoda karir segala macam gitu kan. Nyambung lagi masalah karir. Tadi kan kita ngomongin soal kuliah udah selesai. Nah, masalah karir. Menurut kalian, nggak apa. Menurut kalian, apakah kita bisa sukses dengan berkarir di negeri kita ini? Menurut gua, kalau misalkan kalian nggak kemakan gengsi, bisa sukses. Kalau misalkan kalian masih kemakan gengsi, nggak akan bisa sukses. Soalnya gimana? Gengsi yang maksud tuh kayak gimana gengsi yang lo maksud? Nah, gini, konteksnya di negara kita gajinya bisa kita baca. Misal lulusan S1 nggak nentu, langsung gaji gede. Oke, not pertama. Kedua, lapangan pekerjaan lagi susah dan juga naik jabatan itu ada persyaratan tertentu kan dari suatu company. Nah, yang jadi sulit kayak di Indonesia ini, kenapa gue bilang gengsi yang pertama? Karena gajinya aja udah bisa dihitung. Misal UMR, upah minimum rata-rata ya kan, itu udah bisa dihitung. Di Jakarta misalkan 4,9, sekarang udah 5 ribuan lah. Sedangkan 5 ribu itu misalkan buat sebulan udah kita hitung 3 juta, duit kita sisa 2 juta. Kalau misalkan orang yang nggak kemakan gengsi atau gaya hidup, misal dia makan apapun yang penting perut kenyang, itu nggak kemakan gengsi. Salah satu contohnya, misalkan dia berpakaian kayak gimana pun asalkan dia suka dengan cara berpakaiannya, dia nggak ngikutin orang, itu nggak kemakan gengsi namanya. Salah duanya itulah gue contohin. Maksudnya sisanya itu bisa kalian alokasikan investasi atau nabung. Nah, kalau misalkan kalian masih kemakan gengsi, sedangkan gajinya aja bisa dihitung langsung di Indonesia kan, 5 juta aja UMR. Sedangkan UMR dapatnya susah gitu, nggak nentu langsung bisa dapat gaji UMR. Nah, sisa 2 jutanya itu ya udah, kalau misalkan kalian ngikutin gaya hidup orang-orang, pasti semuanya bakalan habis. Kenapa gue bilang susah buat kaya di negeri kita ini, walaupun try hard segila apapun, ya itu tadi. Karena tergantung pribadi masing-masing gitu. Gajinya kan di sini udah bisa dihitung sendiri kan secara kalkulasi. Memang nggak nentu kalau kalian punya orang dalam.
Berarti simpelnya emang gimana caranya lu pinter-pinter buat manage keuangan lu masing-masing. Nah, Makanya itu intinya. manage, benar. Manage keuangan tanpa nih lu hirauin gaya-gaya lifestyle yang ada gitu kan. Iya. Karena kita kan kemakan lifestyle ataupun trending-trending zaman sekarang kan, jadi Iya. pinjut buat beli ini buat itu, jadi Iya. kan uang habis gitu aja. Makanan Nah, viral. makanya gimana kalian bisa memanage uang kalian masing-masing. Tapi jujur, satu pertanyaan lagi. Jujur kita ngomongin soal viral. Lu sesuatu yang viral lu pengen datang ke situ nggak? Atau nggak? Misalkan pengen makan itu nggak? Pengen mah pengen. cuy. Tergantung kalau gua. Kalau gue pengen mah pengen, cuman ya balik lagi ya, pengen mah pengen, tapi kan ya udahlah, ya udah aja. Tapi Kayak ya- nggak terlalu. Iya, nggak terlalu. Tapi lu terlalu excited, tipikal orang yang terlalu excited. Gak bisa lu lihat sesuatu yang lagi viral nih, deket nih sama rumah lu nih. Tipikal yang orang kayak, Enggak sih, biasa wah aja. gue dateng nih. Biasa aja. Oh enggak. Kalau tempat-tempat kayak tempat makan gitu ya, biasa aja. Kalau barang apapun. Kalau kita nggak barang- ngomongin baju apapun gitu. Kalau barang, kalau menurut gue bagus, ya excited. Berarti Kayak lu tergantung elunya ya. Tergantung gua, Iya kalau benar. nggak tergantung orang-orang ya. Gue juga kayak lu Gue sih. pun make barang-barang pun ya tergantung gua, kalau gua cocok ya udah Sama. Gue kayak dia. gitu. Gue walaupun sepiral apapun, misal kita pertama ngomongin tempat, sepiral apapun, kalau menurut gue kayak ya udah gitu, gue bisa datang ntar atau enggak kapanpun gitu, nggak harus hari itu. Kalau misalnya konteksnya barang kayak gue sama kayak dia, seviral apapun barang itu, kalau gue nggak demen ya udah gue nggak demen, gue begitu gue. Kalau lu? Sama, gua konsepnya kayak Akil juga sama gitu kan, nggak terlalu enggak sama kata orang, nggak terlalu ngikutin apa kata orang, enggak. Tapi ketika kalau emang konsepnya barang, ketika emang gue lihat itu cocok dan gue emang lagi suka banget, ya gue apapun itu gue perjuangin kadang. Nah, iya. Kalau yang penting cocok sama lu nya kan. Cocok gitu Iya. kan. Tapi Kalau makanan viral-viral, makanan gue nggak terlalu lah kalau itu. sama gue juga. Jadi kalau lu tanya gue ke mall nih, misalkan gue pengen makan apa, gue hampir nggak tahu tuh di mall makan apa. Misal kalau nggak ngopi ya, Tapi jujur, itu sih paling kalau gue simpel gitu kalau kuliner ya. gua pun begitu. Kayak ke mall, Makan di warteg aja lah gitu. nggak berpikir kayak gitu juga sih. Bingung aja mau makan apa. Ujung-ujungnya juga Solaria. Iya, yang udah pasti enak kan? Iya, istilahnya kayak gitu deh. Ada tuh soto Betawi tuh, gitu-gitu. Soto Betawi baru mau makan Betawi gitu. Nah itu ada juga tuh. Bukan itu aja udah. Istilahnya kayak ya udah kalau menurut gue enak gue makan, nggak ngaruh viral ya. Iya, iya. Yang familiar di kuping dah ibarat kan. Iya. Ramen, contoh ramen masih gue makan. Gue sushi jujur sampai sekarang nggak pengen makan gue. Sushi gue udah nyobain. Karena Kalau sushi mentah. gue udah nyobain. Maksud gue kayak waktu itu kan lagi booming banget tuh ya, artis-artis pada makan segala macam. Ya gue tahu emang mahal, cuman kalau lagi viral ya gimana nggak pengen gitu kan, rata-rata kan orang pengen. Tapi gue nggak pengen karena gue tahu itu gue nggak demen anjir.